Nah, dari rekapan masalah-masalah ini, apakah ini semua akan menyebabkan Bapak Ibu bisa gagal jika terjadi kesalahan seperti ini untuk mendapatkan NIP 3K? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer se-Indonesia? Wabil khusus yang sudah menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup untuk seleksi tahap 1. Dan video ini juga ditujukan kepada rekan-rekan yang lolos tahap 2 yang bakal mengisi daftar riwayat hidup. Ya, sesuai dengan judul thumbnail yang ada di video ini, yakni apakah ada kasus salah isi DRH sehingga gagal mendapatkan NIP? Dan apa itu doku digital? Ya, sebelum kita lanjut pada pembahasannya, bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, video ini kami buat berdasarkan fakta dan kenyataan bahwa banyaknya pertanyaan yang masuk di kolom komentar video kami terkait pengisian daftar riwayat hidup yang memang kita akui gampang-gampang susah. Karena bagian pengisiannya itu begitu kompleks, tetapi kita juga ragu apakah memang data yang kita isi itu betul-betul sudah benar. Nah, untuk video ini ada sekitar 490 komentar yang telah masuk dan disampaikan yang berisi unek-unek rekan-rekan sekalian terkait masalah-masalah yang dihadapi dalam pengisian DRH. Ya, ini diantara rekapan masalah dan pertanyaan yang viral yang banyak ditanyakan oleh rekan-rekan honorer saat mengisi DRH ya. Di antaranya pertama adalah salah isi DRH itu sendiri. Ya, kesalahan yang dimaksud di sini masih berkaitan dengan pengisian riwayat ya, baik itu riwayat dokumen pribadi, pekerjaan, pendidikan, sampai dengan data keluarga. Ada yang orang tua sudah meninggal, ada yang sudah cerai, kemarin tinggalnya di sana, sekarang tinggalnya di sini. Apakah itu menjadi persoalan? Nah, itu di antara beberapa pertanyaan yang sangat banyak masuk di kolom komentar. Kemudian di antara pertanyaan lain adalah juga berkaitan dengan kadaluarsa SKCK. Nah, untuk kadaluarsa SKCK ini, sebagaimana kita ketahui, ini masanya adalah 6 bulan ya. 6 bulan Bapak Ibu, jadi rasa-rasanya ini tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian juga berkaitan dengan kadaluarsa surat nabzah ataupun surat sehat. Nah, di dalam contoh surat sehat dan nabzah yang kami dapat sendiri juga tidak dicantumkan berapa lama penggunaan ataupun masa untuk kadaluarsa surat sehat ini. Nah, kami tunjukkan di sini ya. Nah, ini ada contoh surat sehat untuk jasmani dan rohani ya Bapak Ibu. Nah, di sini tidak ada tanggal yang menetapkan kadaluarsa berakhirnya masa berlaku surat kesehatan ini. Meskipun ada beberapa teman yang mengatakan seminggu ya, untuk beberapa daerah itu ditetapkan seminggu surat sehat. Nah, ini untuk surat nabzah juga tidak ada batas ya, hanya dikatakan di sini telah dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium dinyatakan bahwa saat ini tidak terdapat tanda-tanda penggunaan narkotika. Nah, sehingga dari keterangan itu dapat kita pastikan untuk kadaluarsa surat sehat nabzah ini pun tidak menjadi persoalan. Kemudian masalah lain adalah masalah pengalaman kerja. Nah, di sini pertanyaannya, apakah memang kami betul-betul wajib mengupload pengalaman kerja? Apakah juga diupload SK dari pengalaman kerja kita? Nah, ini dapat kita jawab bahwa pengalaman kerja ini kita bisa upload apabila dalam isian daftar riwayat pekerjaan memang ada. Dan ini dalam keterangan pun disebutkan jika ada ya Bapak Ibu, jadi tidak terlalu persoalkan. Kemudian pertanyaan lain adalah kesalahan surat lamaran. Nah, terkait surat lamaran ini Bapak Ibu, memang ada beberapa versi, baik itu yang tulis tangan maupun yang menggunakan dengan cara diketik ya Bapak Ibu. Nah, penjelasannya pastikan Bapak Ibu ikuti saja arahan daripada BKD atau BKP SDM setempat, yang mana di sana biasanya disebutkan syarat-syarat dalam pemberkasan. Ada yang meminta tulis tangan balok, ada juga dengan hanya cukup diketik saja. Kemudian kesalahan lain adalah kesalahan upload data. Nah, kesalahan upload data ini tentu terbalik ya, barangkali dari 10 dokumen yang diupload itu mungkin terbalik posisinya. Nah, dari rekapan masalah-masalah ini, apakah ini semua akan menyebabkan Bapak Ibu bisa gagal jika terjadi kesalahan seperti ini untuk mendapatkan NIP 3K? Dan apakah memang ada kasus terjadi kesalahan daripada pengisian data ini menyebabkan kita gagal mendapatkan NIP 3K? Ya, untuk mendapatkan jawabannya, sebenarnya saya sendiri sudah pernah membuat video berkaitan dengan 6 berkas utama yang diperiksa BKN untuk P3K. Bisa saja terjadi diskualifikasi ya untuk mendapatkan nomor induk P3K. Nah, di dalam video ini sudah kita bahas terkait peraturan BKN nomor 1 tahun 2019
yakni berkaitan dengan pemeriksaan keabsahan ya Bapak Ibu, kelengkapan-kelengkapan yang kita upload dalam pengisian DRH. Nah, di sini ada 6 berkas yang diperiksa oleh BKN secara detail. Ya, secara umum di sini disebutkan tentang keabsahan surat lamaran, tentang kesesuaian kualifikasi pendidikan, kemudian nomor 3 terkait kebenaran data pengisian daftar hidup itu sendiri, kemudian keabsahan surat keterangan SKCK, kemudian lagi tentang keabsahan surat kesehatan ataupun keterangan surat sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang keenam tentang keabsahan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Nah, apabila ada dalam pengisian daftar riwayat hidup berkaitan dengan data-data ini memang ditemukan hal-hal yang mencurigakan, dalam arti kata kita melakukannya dengan cara curang ataupun tidak benar, maka di sini disebutkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan nomor induk P3K-nya. Ya, untuk detailnya nanti Bapak Ibu bisa tonton lagi video yang ini Bapak Ibu ya, nanti linknya akan kami selipkan di kolom deskripsi. Nah, lalu bagaimana kasusnya ketika dalam pengisian daftar hidup itu memang terjadi kesalahan? Nah, saat ini ketika Bapak Ibu sudah mengakhiri pengisian daftar hidup, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi untuk memperbaikinya. Nah, di sini tampilannya hanya seperti ini ya. Kita klik. Nah, saat berkas-berkas belum diupload, tentu saja di sini masih ada form untuk mengunggah ya. Ini ada tombol untuk mengunggah dokumen. Nah, tetapi apabila memang sudah kita unggah, tidak ada lagi kesempatan untuk kita mengunggah kembali. Nah, di sini contohnya hanya akan ada tombol untuk melihat dokumen. Nah, apabila ini terjadi kesalahan Bapak Ibu dalam hal penguploadan data, seperti tadi yang kita jelaskan pada poin ke-6, kesalahan dalam upload data, apakah ini juga fatal dan berpengaruh pada pengisian daftar hidup kita? Nah, untuk mengetahui hal itu, kita lihat di sini Bapak Ibu, terkait edaran BKN yang menjelaskan tentang pemeriksaan daftar riwayat hidup ya. Yakni melalui edaran yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan pengisian daftar riwayat hidup dalam rangka penetapan NIP 3K. Pada poin kedua ini disebutkan bahwa pemberkasan penetapan NIP 3K Guru tahun 2021 disampaikan kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala BKN regional untuk instansi daerah secara elektronik, yakni melalui aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi pendukung yang disebut dengan dokumen elektronik atau Doku Digital pada laman Doku Digital. Nah, tentu yang bisa mengakses ke sini hanya orang-orang BKD ataupun BKPSDM. Nah, inilah jawaban apabila nanti berkas-berkas yang Bapak Ibu sudah isi sebelum sampai ke BKN, baik itu BKN pusat maupun BKN regional, maka berkas kita itu nanti akan diperiksa terlebih dahulu oleh BKD setempat melalui Doku Digital ini. Nah, apabila terjadi kesalahan dalam mengupload, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pesan. Nah, seperti ini ya pesannya Bapak Ibu. Nah, ini adalah notifikasi dari SSCN, kalau dulu SSCN ya, kalau sekarang tentu SSCASN ya, Doku Digital. Di sini ada pesan berbunyi, halo, ini nama kita atau nama Bapak Ibu nanti. Sistem SSCN dan Doku Digital secara otomatis mengirimkan pesan ini setelah instansi memeriksa. Nah, jadi ada instansi dulu yang memeriksa, yakni BKD, BKPSDM, di mana kita melamar. Kalau misalnya kita melamar di kabupaten ataupun kota ataupun provinsi, maka mereka yang akan memeriksa dulu berkasnya itu. Nah, di sini instansi memeriksa unggahan dokumen pemberkasan Anda. Kami menginformasikan bahwa terdapat dokumen persyaratan yang belum valid, yaitu contohnya DRH itu sendiri, surat keterangan nabzah. Mohon untuk masuk ke akun SSCASN Anda kembali untuk mengunggah ulang dokumen yang sudah diperiksa instansi. Unggah ulang hanya dapat dilakukan maksimal 1 kali. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, apabila nanti terjadi kesalahan ya, khususnya juga dalam upload data ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Itu nanti akan diperiksa oleh instansi setempat, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, melalui BKD dan BKPSDM, untuk memastikan apabila ada kesalahan-kesalahan, maka kita masih bisa mengkoreksi. Ya, masih bisa untuk mengkoreksinya. Jadi ini aman ya Bapak Ibu. Kita patut bersyukur kenyataannya bahwa ini tidak menyebabkan kita gugur dalam penetapan NIP 3K. Nah, dan di sini disampaikan fakta menunjukkan bahwa yang pertama, tidak ada kasus ataupun bukti valid yang ditemukan
di mana adanya kesalahan isi DRH itu bisa menyebabkan gagal penetapan NIP 3K. Ini kabar baik bagi kita ya Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan mungkin penulisan orang tua, NIK-nya sudah hilang, atau orang tua sudah meninggal, istri sudah bercerai, alamat yang keliru, nama yang mungkin agak keliru, dan lain sebagainya, maka belum pernah ditemukan kasus di mana adanya kesalahan itu menyebabkan Bapak Ibu gagal menerima NIP 3K ataupun NIP pegawai. Kemudian fakta yang kedua menunjukkan bahwa kelulusan pada seleksi SKD, ini untuk CPNS tentunya, dan 3 kompetensi pada seleksi P3K merupakan sesuatu yang utama dan mutlak. Nah ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dinyatakan berhak mendapatkan NIP 3K itu sebenarnya adalah pada hasil seleksi yang dimana Bapak Ibu dinyatakan lolos. Jadi tidak bisa diganggu-gugat lagi sebenarnya. Sehingga jika apabila terjadi kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak fatal, maka itu dapat diterima. Kemudian yang ketiga adalah fakta menunjukkan bahwa data diri pada isian DRH ini hanya merupakan data awal menuju kelengkapan aplikasi ASN. Jadi Bapak Ibu, baik itu ASN PNS maupun ASN P3K, nanti Bapak Ibu akan masuk lagi ke dalam aplikasi yang namanya MySAPK BKN Go ID, dan ini wajib sifatnya bagi seluruh ASN se-Indonesia untuk memperbaiki ataupun mengisi data secara valid berkenaan dengan data diri ataupun data riwayat hidup Bapak Ibu. Ya, semoga dapat menjadi pencerahan bagi kita. Alhamdulillah jika memang sebenarnya tidak pernah terjadi kasus pembatalan penetapan NIP 3K untuk kasus-kasus yang sebenarnya bukan karena kesengajaan kita, dan juga kesalahan yang kita lakukan bukan karena melanggar hukum, misalnya lolos P3K ataupun PNS dengan cara curang, baik itu dengan joki atau dengan cara membayar. Demikian informasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.